Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat token atau password pada soal ujian online menggunakan Google Form atau Google Formulir. Kemudian nanti kita akan mencobakan bagaimana cara kita membuat form limiter. Tujuannya untuk membatasi sampai kapan ujian bisa diakses oleh siswa atau mahasiswa. Setelah itu kita juga akan atur nanti number of response, kesempatan berapa kali siswa bisa mengikuti ujian ini. Oke, sebelum dilanjutkan dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini, dan ikuti video ini dari awal sampai akhir. Subscribe dengan cara mengklik tombol subscribe, kemudian lonceng notifikasi dibunyikan, atau pada Android klik subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita masuk dulu ke Google Drive, kemudian kita klik baru, kita klik formulir kosong. Nah, di sini tempat kita membuat soal ujian online. Kita bikin di sini ujian tengah semester ya. Ganjil Betik bimbingan TIK ya. Di sini saya mencobakan untuk bimbingan TIK ya. Ini soalnya kita bikin soal. Yang pertama kita bikin namanya dulu, nama. Di sini saya gunakan list ya, agar nanti yang ikut ujian itu hanya yang terdaftar pada Google Form ini. Kalau namanya nggak ada, dia nggak bisa ikut ujian ya. Makanya saya bikinkan list nama daftar siswa yang akan ikut ujian. Kemudian kelas ya, saya buatkan kelasnya dulu. Di sini saya sampaikan kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2 sampai 11 IPA 4. Ini siswa nanti memilih ya, jadi kelas berapa. Kemudian ini wajib diisi ya, kita klikkan wajib diisi. Nah, berikutnya kita buat token atau password. Nah, ini penting sekali ya, nanti siswanya atau mahasiswanya harus mengetikkan token supaya dia bisa masuk ujian ya. Kalau salah tokennya nggak bisa ikut ujian. Ini validasi kita aktifkan dulu, wajib diisi juga ya. Wajib diisi, kemudian divalidasi ya. Ini kita ambil tokennya teks ya. Kalau teks kan bisa kombinasi, nanti ada huruf, bisa angka ya kombinasinya ya kalau menggunakan teks ya. Kemudian kita bikin token atau passwordnya UTS Betik ya. Nah, di sebelah kanannya ini pesannya ya, jika tokennya salah kita beri pesan ya, maaf, token yang Anda masukkan atau Anda entrikan salah, silakan hubungi guru atau dosennya. Nah, ini pada kata-kata peringatan ini bebas ya, kata-katanya nanti sesuai apa yang kita ingin tampilkan. Misalnya, maaf, token Anda salah, coba lagi. Nggak bisa ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil pengaturan dulu. Ini kita klik di presentasi. Nah, ini boleh kita tambahkan juga, misalnya katakannya terima kasih telah mengikuti ujian atau ulangan ya. Kemudian kita klik quiz, kita aktifkan formulir ini sebagai sebuah quiz ya. Aktifkan. Nah, kita kembali ke token yang tadi, yaitu ya, kita klik kunci jawaban. Nah, di sini kita isikan token yang tadi, UTS Betik, harus sama ya dengan token yang kita bikin tadi, UTS Betik. Kalau dia nggak sama, maka salah tokennya itu ya. Kemudian, nah ini ya, UTS bimbingan TIK. Nah, itu ada pesannya, maaf, token Anda entrikan salah, atau maaf, token salah, coba lagi, ini sesuai nanti kata-katanya boleh
dirubah atau dimodifikasi sendiri ya. Nah, ya. Untuk skor kita kosongkan saja. Nah, setelah ini baru kita masuk ke form yang kedua. Nah, klik bagian bawah ini, kita masuk ke form yang kedua. Nah, kita bikin di sini soal ujian tengah semester. Kemudian di bawahnya ini boleh kita bikin nanti aturan atau instruksi atau langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh mahasiswa atau siswa ketika dia mau memulai ujian. Jadi dia harus baca dulu apa langkah-langkahnya, bagaimana cara mengerjakan ujian. Kita bikin dulu ya. Dan ini pun kata-katanya bebas ya, nanti sesuai kebutuhan masing-masing juga, sesuai mapelnya nanti. Kalau dia butuh lebih banyak aturannya boleh juga. Lebih simpel nggak apa-apa juga. Nah, kemudian kita tambahkan soal lagi ya. Ini soalnya, soal ini ya tergantung nanti mapelnya apa ya. Kalau pembuatan soal kan kita bisa kopikan dari Microsoft Word, kita pastikan ke formulir ini ya, formulir form untuk pembuatan soal. Lagi dibikin soalnya salah satu software ya. Optionnya di sini, ini karena hanya contoh, saya bikin saja Microsoft Word, ada Microsoft Excel ya, ada Corel Draw, ada Photoshop ya. Kemudian kunci jawaban untuk skor, saya bikin soalnya cuma 2 ini contohnya, skornya soal 50 ya. Kemudian kita bikin kunci jawaban, harus disetting juga kuncinya apa ya. Ini kalau ini Corel Draw ya. Kemudian ini soal yang kedua, saya contohkan sekarang soalnya menggunakan gambar ya. Bagaimana cara kita masukkan gambar ke dalam formulir ini soalnya ya. Ini soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Kita cari, kita impor ya, kita masukkan gambar yang udah kita simpan. Nah, ini gambarnya masuk ke dalam formulir, ke dalam soal ya. Ini gambarnya. Kemudian kita bikin optionnya, ada toolbox ya, ada toolbar ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah selesai ini juga kita bikin lagi kunci jawaban dan skor. Kita klik ini, skornya 50 ya, karena cuma soalnya 2. Nah, kuncinya ada pada toolbox ya. Ini jawabannya juga, kunci juga diacak ya, kita acak kunci jawabannya atau opsinya diacak ya, biar nanti soal jawabannya itu tidak selalu pada poin C ya, dia akan pindah-pindah karena diacak, acak option ya. Di sini juga kita bisa acak soal, acak option ya. Ini sudah ada 2 soal ya. Ini wajib diisi juga. Kemudian ini setelah selesai, ini boleh kita lebih rapikan lagi ya. Kita ini klik ini bagian atasnya agar nama filenya sama dengan nama judul yang pada form 1 ya. Ini. Kemudian kita percantik atau kita biar lebih bagus, kita ganti temanya atau kita ganti untuk headernya ya. Mereka nanti ini juga bisa menggunakan foto atau gambar-gambar yang disesuaikan dengan nanti mata pelajaran apa ya, atau mata kuliah apa ya. Mau gambar hubungan dengan mapelnya juga boleh, foto juga boleh. Nah, sekarang ya tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita klik presentasi. Nah, di sini boleh kita klik acak ya.
acak urutan pertanyaan. Nah, berarti dua-dua ya, acak pertanyaan, acak absen ya. Simpan. Kemudian yang perlu diatur di sini adalah form limiternya ya. Berarti langkah pertama kita klik di sini. Kemudian kita klik add on ya. Ini kita klik ya, add on. add on ya. Nah, kemudian di sini kita cari form limiter. Nah, ini dia yang di bagian atas ada form limiter ya. Nah, seperti ini form limiter. Ini kita klik. Berarti form limiternya kita install dulu ya. Kita install. Ini langkahnya. Kemudian klik install. Lanjutkan. Di sini muncul pilih akun ya. Email mana yang digunakan. Saya pakai Belajar Pintar emailnya ya. Belajar Pintar. Saya klik ini. Kita klik. Lagi proses ya. Bawa ke yang paling bawah. Izinkan ya, kita klik izinkan. Masih proses, tunggu dulu. Nah, sekarang udah selesai ya, kita klik selesai. Berarti sekarang udah muncul di menu sebelah kanan bawah ya, form limiter. Nah, ini fungsinya yang pertama membatasi waktu ya, limit sampai kapan waktu ujian ini dibuka ya. Kita akan bisa atur menggunakan form limiter ini. Nah, berarti untuk membatasi sampai kapan ujian serta berapa kali siswa bisa mengikuti ujian, kita harus menginstal dulu atau menginstal dulu form limiternya. Setelah diinstal baru kita atur settingannya ya. Yang pertama ini settingan date and time ya, berarti tanggal dan waktu untuk ujian ya. Di sini ada pilihannya, pilih tanggal ya, dan select waktu. Berarti pada tempat ini kita harus mengatur kapan tanggal terakhir ujian dan jam berapa waktu terakhir ujian. Kita atur ya, kapan ujian dan kapan berakhir waktu ujian ya. Ini kita atur dulu jamnya, sampai jam berapa ditutup ujian ini ya. Berarti ketika udah waktunya bisa lagi ikut ujian ya. Nah, di sini kita bisa isi pesan ya. Ini kan tempatnya tanggapan ya. Misalnya kita isi waktu ujian sudah habis atau waktu ujian akan berakhir pada tanggal sekian jam sekian. Nah, ini merupakan pesan ya. Pesan bagi siswa atau mahasiswa yang mau ikut ujian tapi jamnya atau waktunya sudah berakhir. Ini kelebihan dari menggunakan form limiter ya. Nah, di sini ketika ini diatur, maka form ujian yang kita bikin ini sudah bisa membatasi atau sudah bisa mengatur durasi ya, sampai berapa lama ujian dibuka ya. Setelah selesai ini kita atur, kita juga atur nanti bawahnya number of from respon ya. Berarti kita akan mengatur respon ini artinya berapa kali satu akun itu bisa mengikuti ujian ya.
Berarti ini kita isi 1 ya. Berarti artinya diizinkan 1 kali ujian. Berarti siswa atau mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian lebih dari 1 kali. Nah, ini artinya ya. Nah, ini juga penting. Kalau ini nggak diisi, berarti nanti siswa atau mahasiswanya bisa ujian berulang kali ya. Jadi untuk membatasi tersebut, makanya kita harus mengatur number of from respond ini. Nah, dengan begini, maka settingan form ujian kita ini sudah cukup baik ya, sangat baik. Sudah ada waktunya kapan berakhir, respon peserta ujian juga sudah diatur. Nanti kita membuat laporannya udah terstruktur ya, udah rapi. Siswanya hanya sekali mengikuti ujian. Nah, berarti tadi yang paling penting itu yang kita atur adalah form limiter ya. Kemudian setelah kita mengatur soalnya sudah, tadinya berikutnya sudah kita atur juga kapan waktu ujian berakhir, kemudian berapa kali siswa bisa mengikuti ujian. Berikutnya coba kita cek respon yang sudah pernah kita cobakan sebelumnya ya. Sekarang kita bikin lagi respon yang baru. Kita ambil linknya dulu, kita perpendek linknya, kita copy ya. Nah, kita tes lagi untuk input ya, atau mencoba ujian ya. Kita klik tambah, kita pastikan linknya yang tadi ya. Ini linknya di sini, kita pilih nama, kemudian kelas, berikutnya lagi tokennya ya, UTS ya, TBK. Nah, salah ini ya, kita coba lagi yang benar, UTS BTIC ya, itu tokennya atau passwordnya benar. Selanjutnya ya, atau berikutnya kita kerjakan soalnya. Yang pertama jawaban toolbox, ini soalnya diacak ya, soal diacak, option juga diacak ya. Yang kedua saya coba salahkan jawabannya, saya kirim, lihat skor ya, skornya 50 karena cuma 2 soal, 1 soal skornya 50 ya. Nah, seperti itu formnya udah selesai ya dibikin. Kita cek lagi responnya, klik yang spreadsheet ya. Nah, udah 3 responnya ya, ada 3 peserta yang mengikuti atau mencoba ujian ya. Berarti ketika yang diberikan ke siswa atau mahasiswa, langsung kita atur ya kapan berakhir ujian dan respon 1 kali. Setelah selesai ini dibuat, kita download ke bentuk Excel ya, rapikan. Oke, demikian saja tutorial ini, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih telah melihat video ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.